Ada sebuah pulau yang lokasinya ada di Virgin Islands, Amerika. Kalau dilihat sekilas, kayak pulau biasa yang punya pemandangan bagus dan juga ada beberapa bangunan. Tapi kalau kalian tahu background story-nya, kalian bakal mikir dua kali buat datang ke pulau ini. Jadi pulau ini dulunya adalah milik Jeffrey Epstein, terdakwa kasus pedofil dan perdagangan anak di bawah umur. Jeffrey Epstein dinyatakan meninggal di sel tahanan sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman buat dia. Kepala sipir penjara menyatakan dia tewas gara-gara gantung diri, tapi ada banyak banget kejanggalan dari kematiannya. Makanya kalian nonton sampai habis supaya tahu kejanggalan apa aja yang ada dalam kasus kematian Jeffrey Epstein ini. Nah, selain kematian yang misterius, pulau yang tadi dijelasin juga punya banyak misteri. Selain tempat tinggal si Jeffrey, ada yang nyebutin kalau pulau ini tuh juga tempat orang pesta seks dan ada semacam kultus pemujaan. Beberapa orang penting, kayak selebriti, politisi, pengusaha, itu dikatakan pernah datang ke pulau ini. Ada banyak banget video yang ngebahas daftar orang-orang terkenal yang pernah ke pulau itu. Dan mereka ke pulau itu pakai pesawat pribadinya Jeffrey Epstein. Sewaktu kami cari tahu kebenarannya, ya memang beberapa nama itu muncul dalam daftar log penerbangan Federal Aviation Administration atau Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat. FAA ini semacam pengawas penerbangan sipil di Amerika Serikat. Jadi semua penerbangan, entah itu pesawat pribadi atau komersil, ada catatannya. Dari catatan itu kita bisa tahu kemana aja Epstein dengan pesawatnya ini pergi dan siapa aja yang ada di dalam pesawat tersebut. Kalian bisa cari di Google daftarnya, dan di situ juga ada daftar nama siapa aja yang pernah naik pesawat bareng Epstein. Kami nggak bisa bahas di sini soalnya takut dituntut. FYI, Epstein ini punya 3 pesawat, Gulfstream 4, Gulfstream GVSP, dan Boeing 727 yang dinamakan Lolita Express. Kenapa dinamain Lolita Express? Karena di dalam pesawat itu Epstein dan tamunya sering melakukan hubungan seksual dengan para gadis-gadis yang menurut pengakuan beberapa orang, gadis itu masih muda dan mungkin di bawah umur. Setelah itu pesawat itu mendarat di bandara Pulau St. Thomas dan dari situ Epstein dan gadis-gadis atau bahkan tamunya naik helikopter atau naik kapal ke pulau pribadinya Little St. James. Awalnya Epstein cuma punya 1 pulau, yaitu Pulau Little St. James tadi. Tapi di tahun 2016 Epstein beli lagi pulau yang lokasinya tepat berada di depan pulaunya. Pulau itu bernama Great St. James. Nah, alasan Epstein beli pulau Great St. James itu untuk melindungi pulau Little St. James dari pengawasan pihak lain. Alias supaya orang-orang tuh nggak bisa langsung ngelihat apa aja yang terjadi di pulau Little St. James itu. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan, kalau itu pulau biasa ya seharusnya nggak apa-apa dong kalau orang mau lihat-lihat. Tapi dengan Epstein beli 1 pulau lagi buat melindungi pulau lamanya, agak mencurigakan nggak sih? Epstein pernah bilang kalau di pulau Little St. James itu adalah satu-satunya tempat di bumi di mana kalian bisa lakuin hal apapun tanpa ada konsekuensi. Pernyataan Epstein tadi diceritain sama salah satu orang yang pernah kerja di pulau itu. Free sex, orgy, drugs, pokoknya apa aja kalian bisa lakuin di pulau itu. Terus ada sebuah bangunan misterius yang juga bikin penasaran, yaitu bangunan ini. Bangunan dengan garis biru putih ini vibes-nya kayak bangunan di daerah Santorini Yunani kan. Awalnya bangunan itu seharusnya nggak seperti itu. Bangunan yang dibikin di lokasi itu awalnya adalah pavilion musik dengan grand piano di dalamnya. Tapi entah kenapa malah dibangun dengan bentuk yang sama sekali beda dari tujuan awal. Bangunan yang dibangun malah lebih mirip observatorium atau musola. Nah, ada banyak banget teori konspirasi soal bangunan ini. Teori pertama itu adalah bangunan yang digunakan untuk pelecehan dan pengorbanan anak. Alasannya karena di atas bangunan itu ada sebuah patung yang beberapa orang mengatakan kalau itu adalah patung salah satu dewa Kanaan kuno yang penganutnya sering ngelakuin pengorbanan anak. Terus ada juga yang bilang kalau patung itu adalah patung Harpy, setengah burung, setengah manusia dalam mitologi Yunani dan Romawi. Terus garis putih biru di bangunan itu mirip sama lambang bendera Yunani. Dan mereka juga bilang kalau hubungan seksual antara orang dewasa dan anak di bawah umur dulu itu hal yang biasa di Yunani kuno. Makanya Epstein ngebuat bangunan itu dengan vibes Yunani. Agak cocok logis sih emang. Teori lainnya bilang kalau itu sebenarnya tempat gym atau kuburan orang tua, tapi nggak ada bukti pendukung teori ini.
Selanjutnya ada video yang mengatakan kalau bangunan ini tuh mirip dengan Hammam Yalbuga. Hammam Yalbuga sendiri adalah tempat pemandian umum era Mamluk di Aleppo, Suriah. Dibangun tahun 1491 oleh Emir Aleppo Saif ad-Din Yalbuga al-Naseri. Berbagai macam kegiatan bisa dilakukan di Hammam Yalbuga, seperti massage atau pijat, mandi, dan lain-lain. Dan hubungannya dengan Jeffrey Epstein ini adalah Jeffrey ini suka massage atau dipijat oleh gadis di bawah umur dengan kondisi tanpa busana. Lalu kemudian ngelakuin pelecehan seksual sama gadis-gadis ini. Jadi apakah bangunan itu tempat buat pelecehan atau pengorbanan atau apapun itu yang sangat penting buat Jeffrey Epstein sampai-sampai dia beli pulau lain untuk melindungi sesuatu di pulau itu? Who knows? Dan sekarang kita akan bahas siapa itu Jeffrey Epstein dan kasus-kasus pedofilnya. 2020 kemarin Netflix ngeluarin series Jeffrey Epstein, Filthy Rich. Ada yang udah nonton? Buat yang belum tahu, Jeffrey Epstein ini adalah terdakwa kasus prostitusi dengan korban yang sebagian besar pada saat itu masih di bawah umur. Kasus ini tuh sempat heboh. Kenapa? Pertama, karena korbannya adalah remaja yang pada saat itu masih di bawah umur. Kedua, karena Jeffrey Epstein ini bisa dibilang dekat dengan beberapa orang politik dan orang-orang terkenal. Ketiga, karena nggak cuma Epstein ini berhubungan dengan para cewek remaja yang masih di bawah umur tadi, tapi para remaja malang tadi juga diperdagangkan ke kolega-kolega si Jeffrey Epstein ini. Dan kasus ini termasuk ke dalam perdagangan seks internasional karena Jeffrey merekrut para wanita dari beberapa negara. Contohnya ada yang dari Australia, Prancis, Inggris, dan lain-lain. Dan juga buat bawa si Jeffrey Epstein ini supaya dapat hukuman butuh effort yang luar biasa. Soalnya kan udah rahasia umum ya kalau orang yang berdoku, berduit, atau punya jabatan dan koneksi bakalan susah diadili di hadapan hukum. Itu di negara luar ya. Kalau di Indonesia sih pasti aparat hukumnya selalu melindungi yang lemah dan menghukum yang salah. Pasti. Nah, walaupun butuh effort yang lebih, tapi Epstein sempat ditahan pada tahun 2008. Walaupun cuma menghabiskan waktu sedikit di dalam penjara. Lalu pada Juli 2019, Epstein ditahan lagi atas tuduhan sex trafficking untuk anak di bawah umur. Tapi sebelum sidang dilakukan, Epstein ternyata meninggal di dalam sel tahanannya. Siapa Jeffrey Epstein? Epstein lahir pada tanggal 20 Januari 1953 di Brooklyn, New York. Ibunya, Pauline, bekerja paruh waktu sebagai pegawai sekolah biasa. Dan ayahnya, Seymour, adalah seorang penjaga taman untuk Departemen Taman dan Rekreasi Kota New York. Epstein barengan sama adik laki-lakinya, Mark, dibesarkan di lingkungan kelas menengah. Epstein dikenal pintar sama orang-orang sekitarnya. Buktinya dia bisa dibilang ikut jalur akselerasi dan lompat 2 tingkat dan selesaikan masa sekolah SMA-nya pada umur 16 tahun. Habis itu dia mendaftar di Cooper Union dan New York University pada awal tahun 1970-an dan mempelajari matematika dan fisika. Tapi nggak sampai lulus dan dapat ijazah. Meskipun nggak punya ijazah, Epstein dapat pekerjaan di Dalton School yang merupakan sekolah private pada tahun 1974. Posisinya waktu itu sebagai guru matematika. Waktu ngajar di Dalton School, Epstein pernah dilaporin sama salah satu muridnya karena perbuatan yang tidak menyenangkan. Tapi dia kerja di sekolah itu nggak lama, soalnya 2 tahun kemudian Epstein dipecat dari pekerjaannya dengan alasan kinerja yang buruk. Tapi sebelum Epstein angkat kaki dari Dalton School, dia sempat punya relasi dengan salah satu orang tua murid di situ, yaitu Alan Greenberg, CEO dari Bear Stearns, sebuah perusahaan atau bank investasi. Alan Greenberg nawarin Epstein pekerjaan sebagai asisten di Bear Stearns tahun 1976. Karena Alan ngelihat Epstein tuh pintar dalam urusan angka-angka. Karir Epstein di perusahaan itu cepet banget naiknya, dan bahkan dia yang menangani beberapa klien yang paling kaya di perusahaan itu. Setelah kerja beberapa tahun di situ, Epstein keluar dan mendirikan perusahaan konsultan financial miliknya sendiri, Intercontinental Assets Group Inc. pada tahun 1981. Perusahaan itu nanganin duit-duit bermasalah dari para kliennya. Habis itu tahun 1988, Epstein mendirikan J. Epstein & Company, sebuah perusahaan manajemen keuangan yang konon cuman melayani para miliarder. Di zaman itulah dia kenalan dan jadi penasihat keuangan Leslie Wexner yang pada saat itu jadi CEO dari L Brands dan Victoria's Secret. Lalu pertengahan 90-an, dia mindahin perusahaannya ke daerah Virgin Islands buat menghindari pajak.
Di tahun itu juga Epstein kenalan dengan Ghislaine Maxwell, seorang putri dari Raja Surat Kabar Inggris Robert Maxwell. Karena Ghislaine berasal dari keluarga yang bisa dibilang terkenal, maka dia ini bisa berteman dengan sosialita dan orang kalangan atas di Inggris. Tapi semenjak ayahnya meninggal, hidup Ghislaine hampir berubah jadi 180 derajat sebelum akhirnya dia ketemu sama Jeffrey Epstein. Mereka ketemu di sebuah pesta di New York dan kemudian saling berhubungan abis itu. Ghislaine yang saat itu pengen balik ke gaya hidup lamanya sebelum ayahnya meninggal, ngelihat Jeffrey Epstein mungkin bisa bantu dia dengan dukungan financial. Alias, kalau bahasa halusnya, Ghislaine butuh duitnya Jeffrey. Sedangkan Jeffrey yang saat itu pengen memperlebar bisnis dan koneksinya ngelihat Ghislaine sebagai orang yang tepat. Karena Ghislaine ini kenal dengan beberapa orang penting dan kaya. Maka terjadilah simbiosis mutualisme antara mereka. Tapi simbiosis parasitisme buat orang-orang di sekitar mereka. Beberapa sumber nyebutin juga kalau Jeffrey Epstein ini bisa dibilang hypersex dan Ghislaine kesulitan buat menuhin keinginannya itu. Makanya Ghislaine mencari wanita yang bisa memenuhi nafsu seksual si Jeffrey. Ghislaine Maxwell ini kemudian disebut-sebut sebagai kaki tangan Epstein dalam kasus perdagangan seksual. Annie Farmer, salah satu korban yang waktu itu berusia 16 tahun, bilang kalau dia diajak sama Maxwell ke salah satu rumah milik Epstein di New Mexico pada tahun 1994. Maxwell awalnya mijit-mijit Annie sebelum akhirnya Epstein masuk ke dalam kamar dan melakukan pelecehan seksual kepada Annie. Terus pada tahun yang sama, Maxwell juga ngajak seorang gadis berumur 17 tahun yang dia temuin di Paris buat jadi tukang pijat pribadi Epstein. Awalnya gadis yang ngaku sebagai Kate itu diajak sama Maxwell buat minum teh di salah satu rumahnya di London. Setelah itu Maxwell nyeritain soal Epstein yang suka dengan gadis muda, terus nawarin Kate buat jadi tukang pijat pribadi Jeffrey Epstein. Dengan iming-iming kalau Epstein kenal beberapa orang penting dan mungkin nanti bakalan bantu Kate di masa depan. Ternyata setelah Kate dibawa ke ruangannya Epstein, Kate kemudian terpaksa ngelakuin pijat plus-plus ke Epstein. Dan itu gak cuma sekali. Beberapa minggu kemudian Kate dipanggil lagi buat mijat Epstein, tapi tentu aja ada unsur seksual di dalamnya. Dan sebenarnya salah satu korban udah ngaduin hal ini ke kepolisian, tapi seperti biasa gak ada follow up. Dan Epstein tetap aja bebas ngelakuin hal tersebut. Awal tahun 2000-an, Epstein melebarkan sayap bisnisnya dan membiayai berbagai perusahaan media dan berbagai perusahaan startups. Saking banyaknya, sampai hari ini gak ada yang tahu sumber penghasilannya itu dari mana aja. Dia juga mendirikan organisasi non-profit Jeffrey Epstein Six Foundation yang sering nyumbang ke lembaga pendidikan dan penelitian macam Harvard University dan MIT. Berbagai usahanya itu bikin Jeffrey Epstein sangat kaya dan bisa masuk ke circle orang-orang penting dan berpengaruh kayak mantan Presiden Bill Clinton, Kevin Spacey, Alan Dershowitz, Donald Trump, Pangeran Andrew dari Kerajaan Inggris, dan juga Bill Gates. Bahkan ada rumor yang mengatakan kalau alasan Melinda Gates dan Bill Gates cerai, yang salah satunya gara-gara Bill Gates ada hubungannya dengan kasus Jeffrey Epstein ini. Tapi ini cuma rumor ya, belum pasti. Epstein juga punya beberapa properti di New York, Palm Beach, dan pulau pribadi di Virgin Island yang diberi nama Little St. James tadi. Nah, pelecehan seksual dan perdagangan seks itu terjadi di beberapa propertinya yang disebutin barusan. Dan yang paling parah itu ya di pulau pribadinya, Little St. James. Sebenarnya kalau nggak ada pelecehan dan perdagangan seks, mungkin kisah Jeffrey ini tuh bisa menjadi kisah inspiratif. Soalnya kan Jeffrey lahir dari kalangan biasa aja, yang kemudian bisa membangun perusahaan yang bisa dibilang sukses dan punya banyak properti di New York dan Palm Beach yang notabene dikenal sebagai perumahan elit. Dan khusus orang super kaya aja yang bisa dan mampu beli properti di situ. Tapi namanya juga manusia, kadang kalau udah di puncak, entah itu kekayaan atau ketenaran, mereka tuh mikir bisa ngelakuin apa aja tanpa takut kena konsekuensinya. Dan pada akhirnya, kejahatan yang ditutup-tutupi ibaratnya sama kayak bangke yang suatu saat bakalan kecium juga bau busuknya. Penangkapan Jeffrey Epstein. Tahun 2005, seorang gadis berusia 14 tahun ditemenin sama orang tuanya ngelapor ke kepolisian Palm Beach, Florida. Dalam laporannya itu, gadis itu ngaku kalau dia mendapat pelecehan seksual dari Jeffrey Epstein. Dan lokasi pelecehan itu berada di mansion Epstein yang berada di Palm Beach. Untung aja kepolisian Palm Beach menganggap serius laporan gadis itu.
Kemudian dilakukan penyelidikan sampai akhirnya diketahui kalau ini tuh bukan cuman sekedar kasus pelecehan yang dialami oleh satu orang aja. Gadis itu bilang kalau dia diajak sama 2 orang gadis lain ke rumah itu. Dan ketika 2 gadis yang disebutin tadi dimintai keterangan, ternyata dia juga diajak sama gadis lainnya. Jadi ini kayak semacam multi-level marketing. Modus operandinya itu tiap gadis yang udah melakukan pijet plus-plus, maka akan diberi uang. Dan kalau gadis itu mau dapat uang tapi nggak mau lakuin massage, dia boleh ajak gadis lain dan dia pun dapat uang tergantung berapa gadis yang dia ajak. Dan pada akhirnya ada banyak banget korban yang dilecehin si Epstein ini. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa gadis-gadis itu mau merekrut gadis lain. Salah satu alasannya itu ya karena masalah ekonomi pastinya. Epstein secara khusus mencari gadis-gadis muda yang broken home, gak punya rumah, remaja labil, dan butuh uang. Remaja-remaja itu juga dijanjiin masa depan yang bagus kalau kerja sama Epstein. Setelah polisi dapat keterangan itu, maka penyelidikan pun dilakukan. Dan hal itu tentu aja gak mudah, soalnya Epstein terus ngelak dan gak kooperatif dalam penyelidikan itu. Setahun kemudian, Mei 2006, kepolisian Palm Beach kemudian mendakwa Epstein dengan berbagai tuduhan hubungan seks yang melanggar hukum dengan anak yang masih di bawah umur. Tapi, jaksa penuntut negara bagian Barry Krischer malah bawa kasus itu ke Dewan Juri. 2 bulan kemudian, tepatnya pada bulan Juli 2006, Dewan Juri hanya mendakwa Epstein dengan dakwaan ringan, yaitu ngelakuin transaksi prostitusi dan akhirnya Epstein ditahan. Nah, ini artinya para gadis remaja yang dilecehin itu dianggap sebagai PSK dong. Ini mendapat kritikan keras dari berbagai pihak, termasuk Kepala Kepolisian Palm Beach yang menanganin kasus ini. Karena dapat banyak kritik, kasus ini kemudian dilimpahkan ke FBI. Selama proses penyelidikan oleh FBI, tim kuasa hukum Epstein gencar ngelakuin lobby-lobby ke Alexander Costa, yang merupakan pengacara sekaligus jaksa agung Miami dan kepala penegakan hukum federal di distrik tersebut. Sebenarnya kasus Epstein ini bisa bikin dia dipenjara dengan hukuman seumur hidup. Tapi, lewat kekuasaan dan koneksinya, dia berhasil menghindari hukuman maksimal. Juni 2008, Epstein mengaku bersalah atas tuduhan pasal prostitusi dan juga prostitusi di bawah umur. Dia pun kemudian dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Tapi berkat hasil kesepakatan rahasia tim kuasa hukum Epstein dan Alexander Costa, dia cuma ngabisin 13 bulan aja di penjara. Ada yang masih ingat kasus kemarin soal tahanan KPK yang dapat sel khusus? Nah, sama kayak Epstein. Dia nggak ditempatin di penjara federal atau lapas negara, tapi di sebuah penjara swasta daerah Palm Beach. Selain itu, dia juga punya privilege di mana Epstein bisa bebas keluar penjara dengan alasan pergi kerja di kantornya yang ada di daerah West Palm Beach. Jadi Epstein ini bisa keluar dari penjara selama 6 hari per minggu dengan durasi 12 jam per hari, bahkan lebih. Jadi pagi-pagi sekitar jam 7, Epstein udah dijemput dengan limousine dan biasanya pulang agak malam, bahkan sampai jam 11 malam baru balik. Ibaratnya Epstein cuma numpang tidur aja di penjara. Hasil kesepakatan Epstein dengan Costa juga ngebuat orang-orang sekeliling Epstein yang terlibat dalam kasus prostitusi itu jadi kebal dari tuntutan hukum federal. Epstein pun bebas dari kurungan penjara pada Juli tahun 2009. Setelah itu nggak terdengar lagi kabar dari Epstein. Mungkin dia juga off dari publik buat bikin publik lupa akan kasusnya. Di tahun 2012, Epstein muncul lagi dan melakukan kampanye publik serta menyumbangkan jutaan dolar untuk kegiatan penelitian ilmiah dan mensponsori penelitian soal kanker. Walaupun beberapa korban Epstein udah pasrah dengan kasus pelecehan ini, tapi muncul harapan baru di tahun 2015. Wanita bernama Virginia Roberts yang pada tahun itu berumur 35 tahun mengajukan tuntutan kepada Epstein dan pasangannya, Ghislaine Maxwell, dengan tuduhan mereka berdua terlibat perdagangan seks internasional. Virginia ini salah satu korban juga, di mana dia ngaku dipaksa berhubungan badan dengan Pangeran Andrew dan Ellen Dershowitz pada saat dirinya masih di bawah umur. Dan dia ngaku dipekerjakan oleh Epstein buat melayani teman-temannya semenjak dia berumur 15 tahun. Tentu aja ini bikin nama Epstein naik ke permukaan lagi. Terus di tahun 2016, seorang wanita juga ngajuin gugatan di daerah Manhattan dan mengklaim kalau dirinya pernah dipaksa berhubungan badan dengan Donald Trump pada tahun 1994 di kediaman Epstein di New York.
Dan puncaknya ketika Julie K. Brown, seorang jurnalis investigasi di surat kabar Miami Herald, mulai mempublish artikel tentang kejahatan seksual yang dilakukan Epstein antara tahun 2001 sampai 2006 dengan total korban 80 orang. Akhirnya dimulai lagi penyelidikan. Para korban dan pengacaranya ini pintar. Mereka tahu kalau kasus Epstein di Florida gak bakalan bisa diangkat kembali. Tapi Epstein ternyata pernah ngelakuin hal asusila tersebut di rumahnya di New York. Nah, ini jadi celah karena Epstein belum pernah dihukum atas kejahatannya di New York. Epstein pun akhirnya ditahan lagi di bulan Juli 2019 di bandara New Jersey. Dia didakwa dengan tuduhan perdagangan seks di pengadilan Federal New York. Ancaman hukumannya kali ini bisa sampai 45 tahun penjara kalau jaksa berhasil. Kematian Jeffrey Epstein. Kerja keras aparat hukum dan para korban dalam menuntut keadilan terhadap Jeffrey Epstein akhirnya membuahkan hasil. Epstein sekali lagi ditahan dengan tuduhan perdagangan seks gadis di bawah umur. Epstein ditahan 6 Juli 2019 pas dia balik dari perjalanannya ke Paris. Persidangannya dijadwalin pada Juni 2020, tapi sayangnya Epstein keburu meninggal. Jeffrey Epstein ditemukan tidak sadarkan diri di kamar selnya di Manhattan Metropolitan Correctional Center pada Sabtu pagi 10 Agustus 2019. Setelah itu dia dibawa ke salah satu rumah sakit dan kemudian dinyatakan meninggal. Penyebab kematiannya ini masih misteri, tapi pernyataan resmi dari Biro Penjara dan New York City Medical Examiner bilang kalau Epstein meninggal karena gantung diri. Tentu aja alasan itu nggak diterima sama semua orang, sampai akhirnya banyak bermunculan teori konspirasi. Kalau kalian ikutin kasusnya, ada beberapa kejanggalan nih soal kematiannya. Pertama, dikutip dari npr.org, kematian Epstein terjadi 1 hari setelah rilis sejumlah dokumen hukum yang sebelumnya disegel, yang mengungkapkan nama-nama pengusaha dan politisi terkemuka yang terkait dengan Epstein selama bertahun-tahun. Yang kedua, walaupun penyebab kematian Epstein diumumkan sebagai bunuh diri, tapi Dr. Michael Baden yang merupakan seorang ahli patologi forensik yang bekerja untuk keluarga Epstein mengatakan kalau Epstein kemungkinan dibunuh. Alasannya, luka patah tulang di leher Epstein tidak pernah terjadi pada orang yang gantung diri. Yang ketiga, sebelum ditemukan meninggal, Epstein diduga pernah melakukan percobaan bunuh diri. Namun itu dibantah sama Epstein yang mengatakan bahwa dia diserang oleh rekan satu selnya yang merupakan mantan anggota polisi yang pernah membunuh 4 orang. Dikutip dari cbsnews.com, Epstein pernah mendepositkan uangnya ke akun salah satu teman selnya supaya dia dijagain di dalam penjara. Soalnya Epstein bilang saat itu dirinya terancam. Yang keempat, ketika hari kematian Epstein, sel Epstein gak dijaga sama sipir penjara yang seharusnya tiap 30 menit meriksa keadaan Epstein. Dan juga teman satu selnya dilepasin malam sebelum dia meninggal. Dan CCTV yang seharusnya merekam pintu sel Epstein rusak di malam dia meninggal. Gimana menurut kalian? Apakah Epstein memang bunuh diri atau dibunuh? Meskipun Epstein sudah meninggal, tapi kasus hukum dan investigasi masih terus berlanjut. Sisa harta Epstein digunakan untuk membayar denda ke pemerintah Virgin Islands sebagai bagian dari penyelesaian kasus perdagangan seks dan eksploitasi anak. Beberapa properti Epstein juga dijual dan uangnya dipakai buat bayar denda. Belum lagi denda yang harus dibayarkan kepada korban-korban yang hidupnya hancur gara-gara Epstein. Sedangkan Ghislaine Maxwell yang merupakan pasangannya Epstein akhirnya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan denda $750,000 atas kejahatannya pada 28 Juni 2022. Donald Trump dan berbagai tokoh penting yang diduga terlibat sampai saat ini tuh cuma menyangkal tuduhan itu. Well, that's pretty effed up. Parah banget sih. Kalian nonton gak dokumenternya di Netflix? Aku gak kebayang bisa ada manusia yang kayak gitu, ngerusak hidup ratusan orang. Ya udah, that's all about Jeffrey Epstein. Apa moral of the story yang bisa kalian dapat dari cerita ini? Komen di bawah ya. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it, and I'll see you again on my next video. Bye. Seksual dengan para gadis-gadis yang menurut itu untuk melindungi pulau Little Saint James. Epstein barengan sama adik laki-laki
Ellen Derso, apa sih?